Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ayat firman Tuhan yang kita dengar sebentar ini menolong kita untuk mengerti jalur atau jalan bagaimana hidup kita bisa diberkati. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau menunjukkan kepada kami jalan bagaimana supaya kami menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama, kitab terakhir Perjanjian Lama, Maleakhi pasal 3 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di baitku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Saudara sekalian, saya memang bekas dosen. Ya, selama 17 tahun dulu saya mengajar sebagai dosen di beberapa sekolah tinggi teologi saya mendirikan sekolah teologi bersama dengan sebuah yayasan di Kalimantan, dan kemudian mengajar di 2 sekolah tinggi teologi di Jakarta. Ya. Tetapi hari ini ingat bahwa saya tidak mengajar, tapi sekarang saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya saudara jangan berpikir bahwa saya sedang mengajar. Saya sedang memberitahukan, menyingkapkan kebenaran firman Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik, firman Tuhan katakan, bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di baitku. Saudara pemirsa, ini nomor 1 kita harus lihat. Tuhan suruh bawa, ya bawa. Ya, untuk apa itu urusan Tuhan. Oleh sebab itu pesan saya untuk kita semua ialah, saya ini sudah umur 73 tahun. Saudara sekalian, saya ingatkan saudara-saudara sekalian, saya ini saksi mata, saksi hidup, melihat bagaimana Tuhan memberkati daerah dan kampung kami di pedalaman Kalimantan Barat. Mengapa? Saudara sekalian, waktu sekitar saya umur 6-7 tahun itu, beras yang dibawa untuk persembahan di gereja setiap minggu itu hampir setinggi saya. Saya tidak tahu berapa ratus kilo itu. Ada ibu-ibu yang memang kurang mampu, tapi mereka bawa berapa? 1 canting. Kami pakai ukuran itu, beras itu pakai bekas kaleng susu itu disebut canting. Itu ukurannya ialah kalau 4 canting itu 1 kilo. Mereka bungkus dengan sapu tangan, bawa. Waktu itu daerah kami betul-betul makmur, karena orang jujur bawa segala sesuatu berkenaan dengan persepuluhan mereka ke gereja. Saya tidak bicara tentang teori, saya saksi mata yang masih sampai sekarang masih ingat betul apa yang terjadi. Dan pada waktu itu juga hamba Tuhan tidak pernah kekurangan. Karena itu waktu saya pergi pada pulang kampung, ya, ke tempat pihak ibu saya di sebelah kiri Kapuas dan bapak saya sebelah kanan Kapuas, saya pergi semua ke tempat itu dan bertemu dengan mereka, juga sampaikan firman Tuhan kepada keluarga kami. Karena saya berpikir mungkin kesempatan lain mungkin sulit, dan betul sekarang saya sudah pakai tongkat. Waktu itu saya mau menangis melihat. Waktu kami datang, kami di satu gereja, kami disambut oleh anak-anak kecil. Ya, saya tanya, di mana bapak mamamu? Pendeta. Mereka pendeta.
suami istri pendeta. Di mana bapak mamamu? Mereka lagi kerja di perkebunan. Untuk hidup mereka harus memeras keringat, membanting tulang, kerja di perkebunan supaya mereka bisa hidup. Bukannya saya kemudian sembarangan berbelas kasihan kepada orang, tapi saya katakan kepada adik saya katakan dia juga hamba Tuhan, ya ikut saya pergi menemani saya mengunjungi keluarga kami. Saya bilang kepada dia, tolong cepat, ini ada uang sedikit, mari pergi cari gula, cari kopi. Nah, di sana begitu. Kalau orang datang mesti disuguhkan, di tempat orang Kristen begitu. Ya, kopi dan biskuit, saya bilang. Kemudian adik saya pergi cari tempat itu, kemudian belanja untuk keluarga itu. Kami juga beli beras dan beli apa di sana yang paling mudah untuk dipakai ialah ikan kaleng. Beli ikan kaleng untuk kami makan. Sedih hati saya. Dulu selalu itu pendeta buatkan kebun karet, ditanam karet ya. Untuk itu kami bilang itu kebun gereja. Nah, untuk mereka hidup. Ya, mereka juga memang harus bekerja. Dan kemudian ada lagi ladang. Semua gereja punya ladang untuk gereja. Di situ saya memang miris betul-betul saudara sekalian. Melihat kondisi sekarang. Di mana beras yang dulu setinggi saya, anak umur 6 tahun. Di mana sekarang? Oleh karena apa? Orang sudah semakin egois dan tidak lagi mau dengarkan firman Tuhan. Saya selalu katakan begini, berikan persepuluhan, itu pikiran saya ya, sudah tidak perlu ikut. Berikan sepersepuluh, itu Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Itu tingkap itu yang kecil itu loh, di atas itu untuk tempat angin bisa masuk. Kemudian berikan 20%, maka Tuhan akan bukakan jendela langit. Berikan 30%, maka Tuhan akan berikan kepada saudara, buka bagi saudara sekalian pintu langit. So, masih dengar saya? Saya tidak ngomong sembarangan. Saya punya data, cuma tidak bisa berikan sekarang. Gereja-gereja yang diberkati oleh Tuhan yang luar biasa ialah gereja-gereja yang memang setia memberi, berkorban untuk gerejanya, untuk hamba Tuhan setempat. Ya, nanti pada kesempatan lain saya akan saksikan ada gereja tidak terlalu besar, tapi mereka sekarang sudah tidak lagi pakai uang persembahan, tapi pakai ATM, digesek saja di situ, membuktikan bahwa mereka betul-betul senang memberi, dan akhirnya gereja itu diberkati seluar biasa. Saya tidak mempengaruhi saudara sekalian supaya kita berjualan atau berdagang dengan Tuhan, tidak. Tapi ini firman Tuhan. Dan Tuhan katakan, ujilah aku, kata Alkitab. Apa yang kurang daripada itu? Sekarang salah saudara sendiri. Mengapa saudara tidak berani mengujinya dengan sikap yang tulus hati? Oleh sebab itu, sekali lagi saya katakan, marilah kita mulai lagi bertanggung jawab untuk hamba Tuhan di gereja saudara sekalian, untuk pelayanan, untuk kehidupan di gereja saudara sekalian. Tuhan pasti memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami baru saja mendengarkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan menyatakan demikian, kami percaya itu adalah ya dan amin. Tolong dorong kami untuk rajin memberikan persembahan untuk mendukung gereja kami, supaya hidup kami juga, kehidupan keuangan dan
ekonomi kami juga diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.